Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hadir ke dunia ini Bapak Ibu bukan atas keinginan kita. Manusia ini ada di dunia bukan atas kehendak manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kita sehingga kita ada di dunia. Dunia ini juga tercipta bukan atas kemauan keinginan manusia. Adanya bumi, adanya langit, lautan, daratan, gunung, lembah, tumbuh-tumbuhan, hewan, ini semua atas kehendak yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini kalau melihat diri kita Bapak Ibu, harusnya mestinya berpikir gitu, untuk apa Allah ciptakan kita. Kalau melihat langit ini kita juga mesti mikir, untuk apa Allah ciptakan langit. Melihat bumi, kita juga mesti berpikir, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi. Demikian pula seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita harusnya mikir untuk apa Allah ciptakan, gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 7 lapis bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuat aturan-aturan di antara langit dan bumi tersebut. Jadi semuanya beraturan, tertib gitu ya. Tidak ada yang tidak beraturan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, itu ada aturannya masing-masing Bapak Ibu. Pohon kelapa itu ada aturannya sendiri. Pohon mangga ada aturannya. Pohon-pohon yang lain. Bahkan di tanah yang sama ini bisa Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Di tanah yang sama bisa tumbuh padi, bisa tumbuh jagung, bisa tumbuh gandum, bisa tumbuh pohon-pohon yang berbagai macam. Bahkan pohon mangga itu saja Bapak Ibu bisa berjenis-jenis gitu kan. Dan itu ada aturannya, bentuknya, rasanya, warnanya berbeda-beda semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu semua untuk apa Bapak Ibu? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Biar kamu tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Biar kita ini tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk yang dalam diri kita ini kan ada ginjal gitu kan, ada paru-paru, ada jantung, ada otak, hidung, telinga dan lain sebagainya. Itu semua lita'lamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Biar kita ini tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga apa tujuannya? Sehingga kita ini mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah dan tunduk kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi itu maknanya Bapak Ibu. Seluruh yang Allah ciptakan di dunia ini termasuk diri kita, mestinya mengingatkan kita kepada Allah. Bahwa Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain Allah tidak berkuasa. Lalu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga melihat dari kita gitu. Untuk apa Allah ciptakan kita gitu kan? Untuk apa? Ini pertanyaan yang sederhana gitu ya, tapi mendasar. Karena nanti menjadi tugas pokok kita di dunia ini gitu kan? Tugas pokok kita. Untuk apa Allah ciptakan manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita kebingungan, Bapak Ibu. Tidak disuruh cari sendiri apa maksud tujuan Allah. Allah kan yang menciptakan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling paham apa maksud Dia menciptakan makhluknya tadi. Misalnya kalau kita buat ya bikin kamera, maka yang paling tahu maksud dibikin kamera ini kan yang buatnya. Termasuk diri kita manusia ini, Allah ciptakan pasti ada tujuannya gitu. Dan yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang patut jadi renungan pikiran bagi kita itu bukan apa maunya kita, gitu kan? Tapi apa maunya Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi ini Bapak Ibu, tugas manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, tugas pokoknya. Tupoksinya itu kan untuk ibadah gitu kan. Kalau misalnya analis kebijakan, tupoksinya itu apa gitu kan? Peranata komputer, pengelola keuangan ada tupoksinya masing-masing. Maka ketika manusia diciptakan Allah itu tugas utamanya adalah ibadah. Sedangkan yang lain ini adalah tugas-tugas tambahan gitu kan. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum makna ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu ibadah. Salat itu ibadah, ya, salat itu ibadah. Tapi kalau salat bukan dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka dia bukan ibadah. Misalnya Pak Muhlis ya, Pak Muhlis setelah salat asar dia melaksanakan salat. Zahirnya kan ibadah nih, tapi karena tidak diperintahkan untuk sholat sunat setelah sholat asar, maka sholatnya tadi tidak ibadah. Begitu juga misalnya Ibu Huzaimah itu kan, karena dia merasa sholat subuh kok sebentar sekali, cuma 2 rakaat gitu kan, kurang ini, tambah jadi 5, tambah jadi 10. Maka walaupun zahirnya kelihatannya ibadah sholat, tetapi karena bukan berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak menjadi ibadah. Termasuk juga puasa. Puasa ini kan ibadah ya, ibadah yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan gitu. Tetapi ketika orang lain sedang melaksanakan Idul Adha gitu misalnya kan, di hari-hari tasyrik kita malah berpuasa. Jadi ini bukan ibadah, tetapi malah menjadi dosa gitu kan. Nah, itu makna ibadah artinya hadirin dia, menjalankan perintah Allah. Jadi titik poinnya adalah menjalankan perintah Allah. Kemudian ibadah juga itu menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah ini juga ibadah gitu kan. Bahkan ibadah menjauhi larangan Allah ini bisa kita lakukan lebih banyak daripada menjalankan perintah Allah gitu kan. Misalnya kalau kita sholat sih berapa lama sih kuat gitu kan. Misalnya tarawih 8 rakaat gitu kan. Ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Atau berapa jam lah paling lama tahan untuk sholat. Artinya kalau untuk menjalankan perintah Allah ini kemampuan kita itu terbatas. Tetapi untuk menjauhi larangan Allah ini bisa kita lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Sepanjang hari 1 kali 24 jam gitu kan. Misalnya saya hadir di sini kan, duduk di sini niatnya pertama untuk
menjauhi zina misalnya kan, atau menjauhi riba, atau menjauhi larangan-larangan Allah yang lain, maka sepanjang niat itu kita buat, sepanjang itu juga nilainya ibadah. Jadi kalau yang menjauhi larangan Allah 1 kali 24 jam bisa nilainya ibadah, bisa bernilai ibadah 1 kali 24 jam per hari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ittaqil maharim takun abadan nas, kata Nabi itu. Jauhilah perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Jadi menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah yang juga sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi tujuan Allah ciptakan dunia ini yang pertama supaya kita kenal Allah. Ya kan? Kemudian tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah gitu. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, karena Allah bertujuan ciptakan dunia ini supaya kita kenal Allah, jangan sampai perkara-perkara dunia ini melupakan kita kepada Allah. Maka Nabi sangat anjurkan setiap kali kamu melihat batu dan setiap kali kamu melihat batu, berzikirlah, uzkurillah inda kulli hajarin wa syajarin, gitu kan bunyinya itu. Ingatlah kepada Allah setiap kali kamu melihat batu dan melihat pohon. Di mana coba tempat ini nggak ada batu, nggak ada pohon? Jadi perintahnya itu adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melihat batu dan melihat pohon. Artinya jadikan setiap kali melihat batu itu sebagai tasbih mengingat Allah. Melihat langit tasbih mengingat Allah, melihat bumi langit tasbih melihat Allah, melihat lautan gunung, bahkan kita melihat teman gitu kan, melihat teman, melihat manusia, melihat seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi tasbih pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah ya, berusaha ya kita semua ya insyaallah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dunia itu diciptakan supaya kita kenal Allah. Kemudian ada lagi dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tempat ujian. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa di antara kalian ini yang paling baik amalnya. Maka dunia ini Bapak Ibu, kita ada di dunia ini sejak akal sempurna atau balik gitu ya, sampai nanti meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, isinya ujian-ujian. Tidak akan pernah isinya itu tidak ada ujian. Setiap hari itu ada ujian. Dan ujian ini hanya 2 saja. Pertama ujian yang menyenangkan, dan yang kedua ujian yang tidak menyenangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita kalau dapat ujian menyenangkan bersyukur atau tidak gitu kan. Kalau mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, sabar atau tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam ini kan paham betul perkara ini. Maka ketika dia diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkur am akfur. Allah ini ingin menguji saya, apakah saya ini termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur. Maka jangan heran Bapak Ibu, dunia ini dari dulu, sekarang dan sampai nanti hari kiamat ya isinya ujian dan tidak pernah ada ketenangan gitu di dunia. Beberapa hari ini kan lagi perang di Timur Tengah gitu. Maka dunia ini memang isinya selalu ujian-ujian. Bahkan yang kita alami setiap hari itu juga ujian. Kita bersyukur atas apa yang kita raih itu harus wajib. Tetapi kita melihat apakah kita sukses atau tidaknya itu bukan sekarang standarnya. Suksesnya itu nanti ketika dipanggil oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel sudah meninggal, itu akan tahu kita sukses apa tidak. Karena nanti di kehidupan akhirat itu kan cuman ada dua golongan kan. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Golongan yang sebagian ada di surga dan sebagian ada di neraka. Cuman ada 2 itu tempatnya. Bahkan kata ulama di dunia pun sebenarnya jenis manusia itu cuman ada 2, calon ahli surga dan calon ahli neraka. Nah, kalau kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan membawa amal yang cukup, maka tempatnya di surga gitu kan.
Tapi kalau kita meninggal, manusia ini meninggal tidak membawa iman, maka tempatnya langsung di neraka dan selama-lamanya. Tapi kalau dia meninggal membawa iman dan sedangkan membawa amalnya tidak cukup, ini dibagi lagi. Kalau amalnya tidak cukup tapi dia mendapatkan syafaat dari Nabi atau mendapat syafaat dari Ahlul Quran atau diampuni oleh Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia meninggal membawa iman dan membawa amal yang tidak cukup, amalnya tidak cukup, tidak diampuni ataupun tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu suksesnya. Yang tenang itu cuma di dalam surga. Kalau dunia ini tidak akan pernah tenang. Isinya ujian. Dan kita itu bekalnya cuma dua, sabar dan syukur. Kalau lagi dapat ujian yang menyenangkan, kita syukuri. Kalau dapat ujian yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci ini kan, bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang penuh barokah gitu ya. Bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka gitu kan. Maka kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelapangan hidup, kemudahan hidup di dunia, kelapangan di alam kubur, timbangan amal kebaikan yang berat di mahsyar, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah gitu kan, dan nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.